Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah sehat semua ya. Iya Bu. Jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon Ketua Kelas Akbar untuk memimpin doa. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih Akbar. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Di sini hari ini siapa yang nggak masuk? Nanda Bu sakit. Kemana Nanda? Sakit. Ada lagi? Ini Hanya 2 saja. Kenapa Alfia? di arwah ini Bang. Banyak yang sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit hari ini bisa lekas sembuh. Amin. Baik. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep pendapatan nasional. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung pendapatan nasional. Dan langkah pembelajarannya, guru menjelaskan materi terkait pendapatan nasional. Yang kedua, guru memberikan LKPD kepada peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok. Di sini nanti siswa harus aktif dan berpikir kritis ya. Dan yang terakhir, pembelajaran guru memberikan kuis Telegram. Jadi nanti kalian akan mengerjakan kuis di Telegram. Sebelum itu Ibu ingin bertanya, di minggu sebelumnya ada yang tahu nggak apa, masih ingat kita belajar apa? Angkat tangan. Ya, benar, badan usaha. Ada yang ingat badan-badan usaha itu apa aja? BUMN. BUMN, BUMS. Nah, kalau BUMN contoh-contoh di lingkungan sekitar itu apa? Ya, benar. Lalu yang BUMD? Ada yang ingat? Ya, pemandian unggulan. Unggulan. Ternyata kalian masih ingat ya pembelajaran di minggu lalu? Ya Bu. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu dari mana pendapatan keluarga kalian di rumah itu berasal? Ya, Bapak. Ada lagi? Ibu, ada lagi? Kakak. Kalian? Kalian masih belum bekerja? Usaha kecil di rumah. Nah, lalu kalian Terima kasih teman. jadi kalian pernah berpikir nggak kalau pendapatan di keluarga kalian itu bisa berpengaruh di pendapatan negara? Nah, terima kasih. Baik. Jadi jawabannya adalah ketika keluarga kalian ada pendapatan atau mendapatkan uang itu bisa berpengaruh pada pendapatan nasional negara. Jadi itu jawabannya. Lalu apa sih pendapatan nasional itu? Baik, Ibu minta tolong salah satu dibaca. Ya, Dewi. Pendapatan nasional itu Jala? Jadi pendapatan nasional itu Bu, jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya itu kurun waktunya itu adalah 1 tahun. Nah, Begitu, Bu. benar sekali. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara yang biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional itu sangat penting loh. Lalu apa aja sih manfaatnya? Manfaat pendapatan nasional. Nah, manfaat yang pertama adalah untuk mengukur laju pertumbuhan nasional. Jadi, agar dengan adanya pendapatan nasional itu, suatu negara itu bisa mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahunnya. Dan yang kedua, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Jadi, negara itu bisa mendapatkan pendapatan, bisa tahu kalau pendapatan yang paling tinggi itu dari sektor yang mana.
Lalu yang ketiga, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Nah, maksudnya pemerintah itu akan segera langsung tahu kalau negara itu rakyatnya sudah makmur apa belum, dan juga bisa untuk mengevaluasi untuk kedepannya seperti itu. Selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Di sini konsep pendapatan nasional ada 6 yang kalian hafal, yang kalian harus hafal dan pahami. Nah, di sini Ibu sarankan kalian untuk menghafalkan huruf depannya aja terlebih dahulu. GG, NNPD. Bisa diulangi? GGNNPD. Ya, GG, NNPD. GGNNPD. Jadi apa saja konsep pendapatan nasional anak-anak? Nah, benar sekali. Untuk G yang pertama adalah GDP, Gross Domestic Product, yaitu seluruh pendapatan yang ada di negara tersebut, baik itu WNI di negara itu maupun orang asing yang ada di negara tersebut. Jadi seluruh pendapatannya itu dijumlahkan. Misalnya itu seperti banyak kan perusahaan asing ada di negara, misalnya contohnya Indonesia, negara asing banyak kan perusahaan yang ada di Indonesia sendiri kan. Nah, itu contohnya Cina dan Jepang. Nah, itu total pendapatan produksinya dari kedua perusahaan tadi itu dihitung dalam pendapatan nasional di Indonesia seperti itu. Kalau tercatat dalam rumus penghasilan WNI ditambah WNA di dalam negeri. Kalau GNP adalah Gross National Product. Ada yang mau baca artinya? Saya, Bu. Baik, Rizka. Gross National Product adalah menjumlahkan nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang tinggal dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan kewarganegaraannya. Baik, Untuk benar rumusnya yaitu GDP dikurangi dengan pendapatan neto. Ya, benar. Jadi kalau GNP ini lebih berdasarkan kewarganegaraan. Maksudnya itu contohnya seperti warga negara Indonesia kan banyak yang kerja di luar negeri. Nah, pendapatan dari mereka bekerja di luar negeri itu dihitung dalam pendapatan di Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga ada NNP. NNP itu apa? NNP adalah Net National Product. NNP sendiri adalah tujuan dari NNP ini adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu barang. Jadi GDP dan GNP ini masih bersifat kotor atau bruto, jadi belum menemukan nilai bersihnya. Sedangkan kalau kita melakukan sebuah produksi, kita kan menggunakan modal ya. Jadi nilai dari GNP yang terakhir tadi dikurangi dengan modal dan hasilnya itu adalah NNP, nilai bersih. Nah, selanjutnya yang keempat itu NNI. NNI sendiri itu menghitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai milik faktor produksi. Nah, bisa disimpulkan kalau NNI ini adalah pendapatan perusahaan. Kalau NNP tadi dihitung dengan mengurangi modal untuk menghitung pendapatan dari dari barang produksinya. Kalau NNI sendiri dihitung untuk mendapatkan nilai pendapatannya. Selanjutnya, kalau NNI tadi untuk perusahaan, pendapatan perusahaannya. Jadi lalu orang yang bekerja di perusahaannya itu bagaimana pendapatannya? Nah, untuk orang yang bekerja di perusahaan itu dihitung dalam perhitungan PI, personal income. Rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran-iuran. Selanjutnya ada DI. DI adalah disposable income. Disposable income ini adalah pendapatan yang dapat dipakai oleh individu yang baik untuk konsumsinya maupun bisa ditabung. Rumusnya PI dikurangi pajak langsung. Berikut ada contoh data keuangan dan menghitung GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Ibu minta tolong satu anak. Silahkan Dewi. Ditulis dulu rumusnya. Yang pertama GDP.
GDP tadi rumusnya apa anak-anak? GDP Penghasilan WNI ditambah WNA di dalam negeri. ya. Penghasilan WNI ditambah WNA di dalam negeri. Jadi di sini sudah ada keterangan jumlah pendapatan perusahaan asing dan lokal di negara tersebut. Jadi sudah diketahui datanya. GDP-nya 200 juta. Iya. Enggak, udah 200 juta itu udah termasuk pendapatan WNI dan WNA. Iya. Sini. Bisa enggak? Yang kedua dicari GNP. Rumusnya GDP Pendapatan dikurangi neto. pendapatan neto. GDP-nya berapa tadi? 200 juta. Pendapatan neto. Ada yang tahu pendapatan neto itu apa? Belum tahu ya. Pendapatan neto itu adalah pendapatan warga negara asli yang ada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Jadi pendapatan netonya adalah jumlah pendapatan perusahaan asing di negara tersebut berapa itu? 50 juta. Dikurangi 20. dikurangi jumlah pendapatan warga negara tersebut di luar negeri. 30. Yang ketiga kita mencari NNP. ya. NNP rumusnya GNP dikurangi penyusutan. Alfia. Tidak. penyusutannya berapa? 10 juta. Ya, 10 juta. Yang keempat, kita mencari NNI. NNI rumusnya NNP dikurangi pajak tak langsung ditambah subsidi. NNP nggak bisa tak? Pajak tak langsung berapa? 26. Ya, 26 juta. Ditambah subsidi. Tambah subsidinya. Subsidinya nggak ada. Nggak usah. Berarti nggak usah. Nggak pakai. 160 juta dikurangi 26 juta. Setelah NNI kita mencari apa anak-anak? PI. Ya. PI, rumusnya PI, NNI ditambah transfer payment. NNI-nya 134 juta. Transfer payment ya, iurannya iuran pensiun, iya cuma satu iurannya 3 juta. Ya.
Setelah NNI kita menghitung PI. Itu PI nomor 5. Oh. Nah, kita yang terakhir, iya, DI. Gak bisa, Tah. Ini sini. Keren. DI rumusnya apa? PI dikurangi pada Aja langsungnya. Ya, terima kasih Dewi. Ya. Jadi ini anak-anak contoh perhitungan untuk mencari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Selanjutnya, metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode pendekatan produksi. Metode ini dihitung dengan menjumlahkan setiap nilai tambah proses produksi dari berbagai lapangan usaha dalam kurun waktu periode tertentu. Jadi rumusnya Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dan seterusnya. Q1 sendiri adalah jenis barang pertama dan P1 adalah harga barang ke-1. Lalu kalau menghitung metode pendekatan produksi sudah, untuk lebih lengkapnya ada di handout yang Ibu kirim ya. Iya, Kemarin kan sudah dikirim ya. Sudah, Bu. Selanjutnya adalah metode pendekatan pendapatan. Metode ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi dengan rumus Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. W sendiri adalah pendapatan bersih dari sewa, yaitu W adalah sewa, dan R pendapatan dari upah atau gaji. I pendapatan dari bunga, dan P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Sampai sini masih bisa dipahami? Dan yang ketiga ada metode pendapatan pengeluaran. Metode ini dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi dalam suatu negara dengan rumus Y sama dengan C tambah G tambah I ditambah X min M. C ini adalah konsumsi rumah tangga, dan G government expenditure, pengeluaran pemerintah, dan I jangan salah ya, yang tadi I kecil, yang ini I besar. Kalau I besar menandakan investasi, X-nya sendiri ekspor, dan dikurangi M impor. Nah sekarang contoh soal lagi. Ada yang mau maju? Via? Silahkan Via, boleh maju. Untuk agar temannya bisa mendengarkan kamu ya. Ya, dihapus dulu. Dari data ini kita menghitung besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Baik Bu. Ya, silakan dikerjakan yang pertama pendekatan pendapatannya. Pendekatan pendapatan tadi rumusnya apa? Apa anak-anak rumusnya?
Ya, terima kasih anak-anakku yang ganteng dan cantik. Ya, Bu. Terima kasih. W. Pendapatan dari sewa. Pendapatan dari sewanya berapa, Via? Berapa, Pi? Pendapatannya berarti Sewa. 5 juta. Ya, benar. Via, kamu belum melihat, ta? Ini Via menyewakan tanah 5 juta. Ya. Ya, R tadi apa, Via? R tadi? R-nya pendapatan dari upah gaji. Ya. Dari upah gaji itu 5 juta. 5 juta. I bukan. Ini rumusnya WR, I-nya I kecil. Tadi kalau I kecil apa, Via? Kalau I kecil itu modal. Ya, modalnya berapa? 480.000. Ya. Teman-temannya bisa membantu Via ya. Ya, Bu. P-nya? Ya. Keuntungan perusahaan. Benar. Bisa menghitung Via? 10 tambah ini hasilnya 11.230 juta. 11.230.000. Ya. Dan yang kedua Via, pendekatan pengeluaran. Yang satunya, ya itu metode pendekatan pendapatan. X dikurangi M sama dengan, nah ya 10 juta ya ya pengeluaran pemerintahnya 15 juta ditambah investasinya berapa anak-anak? 7 juta. Tambah 7 juta ditambah ekspornya berapa Via? Ya. Dikurangi impornya? Ya. Tambah 35. 37 ya, 37 juta ya. Nanti dihitung lagi ya. Sudah Pia? Ya sudah. Sudah paham ya? Ya, sudah Bu. Anak-anak sudah paham terkait rumus-rumus dari metode? Baik. Jika kalian sudah paham, maka Ibu akan membagikan LKPD. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. Di sini kalian bukan uang. Ini soal-soal, bukan uang. Nanti kalian berkelompok 5 orang atau lebih untuk
menjodohkan soal-soal di sini. Jadi Ibu pakai metode mix and match. Jadi kalian pasangkan sesuai soal dan jawabannya. Paham? Nanti setiap soal ada skornya yang berbeda-beda. Ibu mohon kalian menjawab dengan benar ya. Jadi 1 2 3 4 5 kelompok 1, 1 2 3 4 5 kelompok 2, 1 2 silakan gabung ke teman-temannya ya. Jadi cuma 2 kelompok ya. Oh. Iya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Akbar dan Nadiro Fardania silahkan bergabung ke kelompok 1 dan 2. Dikerjakan dengan benar ya. Baik, Bu. Rumus menggunakan Yang biru soalnya, yang pink jawabannya. Rumus apa tuh? Ada kesulitan? Belum. Kenapa? Ini kan dipasangkan gini tapi Iya, ditempelkan itu kan ada double tipnya di belakangnya. Ada di atas aku, Hmm? bukan di bawah. Nggak apa-apa sayang, jadi berbeda nggak apa-apa. Bukan lagi, ini yang di biar ada, bukan ya, harus mantep itu. Ini ada resiko. Ya, bener kayak gitu atas bawah. Soal dia. Kenapa? Enggak, bebas terserah. Iya. Enggak nyambung jadi kayak gitu. Iya. Ya Bu, ini kan sendiri yang bukan. Enggak, jadi sendiri-sendiri aja. Bisa kan ya nempelkannya ya itunya double tick. Ikut dulu online di kafe ini. Nih, dibaca dulu soalnya ya Wafi cantik. Ya Bu, kita baca. Bisa menit-menitannya sih ya.
Wah, sudah selesai ya. Kurang berapa lagi nih? Lupa dirin. Di seri kan ya. Ditutup, ditutup. Semua foto semua ini dari kemarin. Jadi ini ternyata. Sudah? Sudah, Bu. Wah, pintar sekali kalian. Ternyata sudah sangat paham ya. Sudah. Kalau sudah dimasukkan amplop uangnya, tapi nggak ada uangnya ya. Nggak apa-apa, tapi uang kamu keluarin dulu ya, Risa. Sudah? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, kita langsung bahas LKPD ini ya. Jadi Ibu mau tukar dulu dari kelompok 2. Ini punya kelompok 1 ya. Kelompok 2. Baik. Sudah, Bu. Baik, Ibu minta tolong kepada Karin kelompok 2 untuk maju ke depan agar bisa tahu jawabannya teman yang lain. Di bawah ya LKPD-nya ini. Nanti, Bu. Perwakilan aja. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau maju semua nggak apa-apa? Enggak, Bu. Kasih semua. Iya, boleh. Ya. Gimana ya? Mic-nya? Mic. Mic yang dibawa anak-anak. Oh, itu. Iya. Permisi ya, Bu. Baik, silahkan Karin dan Dewi. Yang kelompok 2 silahkan disimak ya jawaban dari. Jadi Bu, soal yang pertama itu pendekatan penerimaan dalam perhitungan pendapatan nasional melibatkan jumlah balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Rumus penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah jawabannya itu Y sama dengan W plus R plus I plus P, Bu. Ya. Bagaimana? Ya, nomor 2. Bentar, Bu. Lengket, Bu. Ya. Yang kedua, jawabannya Ya. jawabannya Y sama dengan dalam kurung Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 plus titik-titik plus QN kali PN. Bagaimana? Kemudian jawaban yang nomor 3 yaitu yang pertama kualitas sumber daya manusia atau SDM, kemudian kedua masyarakat negara tersebut memiliki ilmu atau pengetahuan yang tinggi, ketiga potensi sumber daya alam atau SDA, keempat jumlah modal yang digunakan, kelima kebijakan pemerintah. Sama? Sama. Wah, ternyata pintar sekali ya kalian ya. Kemudian yang jawaban keempat Ya. itu pendapatan nasional dalam pertumbuhan ekonomi negara adalah untuk mengukur tingkat kemakmuran dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan perekonomian dalam skala tertentu. Di samping itu, pendapatan nasional juga menjadi acuan kualitas hidup kelompok masyarakat di dalam negara. Jawabannya bagaimana? Selanjutnya. Kemudian yang
Nomor 5 jawabannya itu masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan nasional dengan cara bekerja, tidak mau menganggur dan berusaha segiat mungkin dalam bekerja. Dengan ikut bekerja, masyarakat bisa menghasilkan barang dan jasa. Semakin giat masyarakat bekerja, semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan juga. Bagaimana? Kemudian nomor 6, nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik negara tersebut dan asing adalah produk domestik bruto. Bagaimana? Nomor 7, komponen perhitungan pendapatan nasional jika menggunakan pendapatan yaitu upah, sewa, bunga, dan laba. Karin bisa jawabannya saja ya. Baik, sama jawabannya. Nomor 8, 435.000. Sama? Sama lagi jawabannya? 435.000. Oh, ya. Jadi kelompok 1 ada yang salah ya. Ya. Silakan dilanjut. Kemudian nomor 9, 650.000. Ya, itu yang kebalik tadi. Ya. Baik, dilanjut. Kemudian nomor 10, depositable income atau DI. Bagaimana? Nah, baik. Terima kasih. Baik, karena ternyata kelompok 1 ada salahnya ya, salah 2. Iya, kurang teliti mungkin ya. Iya, Bu. Jadi karena waktu Ibu sudah habis, Ibu di sini ingin bertanya, apa sih yang kalian dapat dari materi yang sudah Ibu berikan tadi? Mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulannya dari materi tadi? Bisa, Bu. Baik, silakan. Jadi dalam pembelajaran hari ini, pendapatan nasional merupakan ukuran penting dalam ekonomi suatu negara karena mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam satu periode waktu, biasanya 1 tahun. Terdapat beberapa komponen dalam perhitungan pendapatan nasional seperti PDB, PNB, BBN, NNI, personal income, dan pendapatan siap dibelanjakan. Ya, baik, terima kasih Risa. Nah, lalu untuk kalian bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang, Bu. Karena sudah bisa menghitung ya, meskipun ada yang salah ya. Baik, Ibu akan memberikan kuis telegram yang sudah dijelaskan tadi di awal untuk mengetahui pemahaman kalian sudah sampai seberapa ya. Silakan Ibu kirim. Ya, kalian kerjakan ya. Ya, Bu. Sudah mengerjakan ya? Ya, Bu. Sudah. Bisa kan? Bisa, Bu. Selamat 5. Cepat sekali. Sudah ya? Sudah semua? Baik. Baik, karena sudah selesai, maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Terus bar, Ibu tok sing tak butuh dari Ibu, kalian akan bertemu Ibu di minggu selanjutnya dengan membahas materi ketenaga kerjaan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.